Halo fans militer, kembali jumpa dengan channel yang akan mengupas dunia militer. Kali ini Mimin akan mengupas strategi Rusia dalam perang melawan Ukraina. Sampai video ini diunggah, pertempuran telah terjadi kurang lebih 1 bulan dan belum ada tanda-tanda akan berakhir. Dalam perang ini banyak pengamat militer barat yang kebingungan melihat strategi Rusia. Di awal-awal perang, Rusia langsung menyerang Ukraina dari udara dan darat sekaligus. Jet-jet tempur Rusia terbang rendah untuk membidik sasaran militer Ukraina. Begitu pula dengan helikopternya. Strategi seperti ini dengan jet tempur yang terbang rendah dan pergerakan helikopter sangat berisiko tinggi karena perang baru dimulai, sedangkan area pertempuran belum clear dari senjata anti pesawat portable seperti Stinger yang susah dilacak. Dan hal ini terbukti dengan rontoknya Sukhoi 30, Sukhoi 34, dan heli serang Kamov serta Mail yang canggih sekalipun. Pergerakan angkatan udara juga langsung diikuti oleh pergerakan angkatan darat dengan tank-tank yang langsung menembaki sasaran di darat, dan dikabarkan antrian kendaraan tempur dan lapis baja mengular sampai 64 km menuju Ukraina. Pergerakan kendaraan lapis baja akan sangat rentan di awal-awal peperangan karena terkena sengatan rudal Javelin dari Ukraina. Hal ini tentunya sangat membingungkan pengamat barat jika dibandingkan dengan perang-perang yang ada sebelumnya seperti ketika Amerika dan koalisi menyerbu Irak di Perang Teluk Pertama dan Kedua. Bahkan juga berbeda dengan perang Rusia sendiri terhadap ISIS di Suriah. Dalam perang-perang tersebut, baik Amerika maupun Rusia mengandalkan angkatan udara untuk menghancurkan musuh-musuh di awal peperangan. Mengapa demikian? Hal ini bertujuan untuk mengurangi korban baik tentara atau peralatan militer karena senjata-senjata anti pesawat maupun senjata anti tank yang masih berkeliaran. Di awal perang tersebut, pesawat tempur akan terbang tinggi dan membidik target-target strategis untuk melumpuhkan musuh. Setelah dianalisa musuh sudah mengalami kelumpuhan, baru helikopter dan angkatan darat bergerak maju menaklukkan lawan. Di awal perang tersebut, pesawat tempur akan terbang tinggi dan membidik target-target strategis. Strategi ini dibarengi dengan ditembakkannya rudal jelajah sekelas Tomahawk untuk Amerika dan Kaliber untuk Rusia. Setelah target-target strategis itu mengalami kelumpuhan, barulah angkatan darat bergerak maju menaklukkan lawan. Nah, kebingungan strategi Rusia dalam perang melawan Ukraina ini akan Mimin analisa dilihat dari doktrin klasik negara adidaya seperti Rusia atau dulunya Uni Soviet dan Amerika dalam berperang, yaitu jika ingin mengalahkan suatu negara cukup dengan angkatan udara, sedangkan jika akan menguasai sebuah negara harus dengan angkatan darat dan angkatan laut. Merujuk dari doktrin klasik tersebut, terlihat jelas bahwa tujuan Rusia adalah menguasai Ukraina dengan secepat-cepatnya. Lalu nilai strategis apa yang menyebabkan Rusia ingin menguasai Ukraina? Yang pertama adalah sebagian warga Ukraina adalah etnis Rusia dan berbahasa Rusia. Yang kedua adalah Ukraina adalah bekas negara bagian dari Uni Soviet yang terbesar kedua setelah Rusia yang menerima warisan mesin-mesin perang pasca runtuhnya Uni Soviet.
termasuk di dalamnya industri pesawat terbang Antonov dan galangan kapal terbesar yang membuat kapal dan mesin kapal di era Uni Soviet. Oke fans militer, demikian tadi ulasan singkat Mimin yang lulusan S3 ternama SD, SMP, SMA. Bagaimana analisa kalian? Silahkan corotkan rudal nuklir kalian di kolom komentar.